Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal, topik kita adalah aplikasi penerapan MPKB di rumah sakit ya. Jangan lupa untuk topik selanjutnya kita harus paham betul mengenai fungsi manajemen ya. Jadi saya ulang, kita mengambil fungsi manajemen yang paling sederhana, terdiri dari 4 ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemarin di planning harus paham dan harus hafal ya, ada 4. Perumusan filosofi, visi, misi, tujuan. Nomor 2, menyusun kebijakan. Nomor 3, penyusunan standar kinerja. Nomor 4, pengembangan sistem informasi manajemen. Nah, saat ini kita masuk di organizing atau pengorganisasian. Nah, di organizing ini juga ada 4 pokok, yaitu 1, pembuatan struktur organisasi. 2, pembuatan job deskripsi. 3, pembuatan daftar dinas perawat. 4, pembuatan daftar pasien. Pengorganisasian itu artinya kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya, semua potensi organisasi, dan memanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengintegrasikan, mendayagunakan semua kemampuan yang dimiliki. Maka di organisasi itu ada 3 kunci yang harus dijalankan. 1, harus efektif. Efektif itu tepat waktu ya, jangan sampai terlalu lama. Yang kedua, harus efisien. Efisien itu artinya tidak memerlukan biaya yang besar. Dan yang ketiga, harus produktif. Produktif itu tetap berkualitas. Jadi kita harus menyusun struktur gimana semua potensi itu bisa jalan, dimana uraian tugasnya itu bisa jelas, dimana jadwal dinasnya itu enak, nyaman, tidak mengganggu vitalitas kehidupan, dan pembagian alokasi pasien juga tepat, tidak berat sebelah. Nah, keywordnya di situ sebenarnya. Nah, ini contoh struktur organisasi. Ini namanya moduler ya, kemarin kita terangkan. Modifikasi. Jadi misalnya misalnya satu ruangan punya 40 bed tempat tidur, ada perawat 30, maka langsung dibagi menjadi 2 tim. Jadi tim 1 15 orang, tim 2 15 orang. Tim 1 nanti ditunjuk yang paling senior, yang paling tinggi pendidikannya, yang baik menurut Karu, maka dijadikan ketua tim atau perawat primer, karena ini kan moduler ya atau modifikasi. Dan 14 orang menjadi perawat pelaksana, menangani 20 bed misalnya. Tim 2 juga begitu, dari 30 orang kita kelompokkan menjadi tim 2, kita tunjuk ketua tim 1 orang atau perawat primer ya, dan 14 orangnya perawat pelaksana, diberikan 20 bed. Nah, ini kita sebut sebagai struktur ruangan. Misalnya Karu meletakkan staf administrasi di sini untuk memudahkan admin ya, ya enggak apa-apa, ini tambahan saja.
Nah, ini kita sebut sebagai struktur organisasi. Bagan tugas, bagan tempat di mana seseorang ditunjuk menjadi apa di suatu organisasi. Dalam hal ini ya ruangan itu. Ini contoh ya. Nanti lebih lengkap ada di modul. Yang nomor 2 adalah job description. Uraian tugas ya. Jadi yang paling pokok ini, misalnya yang paling pokok ini. Yang pertama, tugas kepala ruangan. Tugas utamanya apa? Mengorganisir pembagian tim dan pasien. Jadi yang membentuk 2 tim, yang membagi pasien itu adalah kepala ruangan. Jadi pasien datang, diterima karu, terus dilimpahkan oleh tim 1. Perawat perawat. Ada pasien datang lagi, setelah diterima karu, dilimpahkan kepada ke tim 2 gitu, dan seterusnya. Sehingga nanti jumlah tim 1, tim 2, pasiennya itu seimbang. Nah, ini tugas kepala ruangan. Tugas kepala ruangan kedua adalah mengasih pengarahan kepada seluruh kegiatan yang ada di ruangannya. Sehingga sering saya katakan, karu tugasnya ya berpikir, mengelis, mengarahkan dan menyuruh. Bukan melaksanakan, tapi mengarahkan dan menyuruh. Dan dia digaji untuk itu. Selanjutnya, tugas karu itu pengawasan. Lebih terkenal di ruangan disebut supervisi. Maka dia harus mengawasi seluruh kegiatan, dikembalikan kepada SOP yang ada, standar operasional yang disepakati di perencanaan gitu. Ya di sini. Berikutnya, karu itu mengkolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain. Jadi menggabungkan antara dokter, perawat, gizi, fisioterapis, itu tugasnya karu. Dan karu itu harus bisa atau melakukan audit askep di ruangannya, bukan di ruangan yang lain ya, di ruangannya. Audit itu evaluasi, mengecek. Dan karu itu mewakili ruangannya dengan unit-unit kerja yang lain. Ini tugas pokoknya. Nah, jangan biru, nanti kalau Anda kerja dijadikan karu, masang infus, masang kateter, itu tugasnya peran pelaksana. Jadi jangan keliru. Jangan menjadi karu yang baik tapi terus lupa dengan tugas utamanya. Malah tugas orang lain dilakukan. Biasanya karu seperti ini tidak bisa membawa ruangannya maju. Yang nomor kedua, uraian tugas untuk ketua tim. Ketua tim itu tugas utamanya 1, mengatur jadwal dinas timnya. Jadi tim 1 membuat jadwal dinas, tim 2 membuat jadwal dinas, nanti dikoordinasikan dengan kepala ruangan. Yang kedua, tugas dari ketua tim atau praprimer itu adalah melakukan asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, menentukan masalahnya ya, merencanakan, terus melaksanakan secara bersama-sama dengan perawat pelaksana tadi, mengevaluasi. Nah, ini tugasnya Katim. Maka Katim itu manajer kasus. Sementara karu itu manajer ruangan. Yang nomor berikutnya, tugas Katim itu mengarahkan perawat pelaksana. Kalau karu kan pengarahan kepada semuanya. Tapi kalau Katim mengarahkan pada perawat pelaksana di bawah pengawasannya. Ya, Katim 1 ya mengawasi perawatnya yang di bawahnya Katim 1. Terus berikutnya melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, terutama dengan dokter, gizi, fisioterapi yang berhubungan langsung dengan pasiennya. Tapi kalau karu berhubungan langsung dengan ruangannya, jadi beda cakupannya. Katim juga melakukan audit askep di bawah naungannya.
Jadi audit pasiennya sendiri bersama dengan perawat pelaksana. Tim 2 yo ngaudit pasiennya sendiri, tim 1 ngaudit pasiennya sendiri. Nah, nanti dilaporkan kepada kepala ruangan. Dan berikutnya melakukan perbaikan-perbaikan dalam asuhan perawatan. Oke ya. Nah, itu tugas utamanya. Yang berikutnya adalah pembuatan jadwal dinas ruangan. Jadi jadwal dinas ruangan itu dibuat oleh kepala tim bersama dengan kepala ruangan. Diupayakan jadwal dinas perawat itu 1 bulan minimal ya. Nah, contoh ini patokannya. Misalnya kepala ruangan itu harus pagi. Jangan sampai karu sore atau malam. Dia tidak terkena shift. Kepala tim itu ya harusnya pagi. Nah, yang kena shift pagi, siang, malam itu adalah perawat associate atau perawat pelaksana ini. Nah, ini contohnya ini. Indra Sekiawan, karena dia seorang karu ya pagi semua. Hari pagi, libur pagi, siang, seperti ini 1 bulan. Dan seterusnya ya, nanti dibaca di sini aja. Yang terakhir, pengorganisasian adalah daftar pasien ya. Daftar pasien itu seperti ini misalnya. Tim 1 pasiennya Sinta, dokternya Dr. Sri, ketua timnya Birnan, misalnya loh ya. PP-nya Anto, PAPP, perawat pelaksana bukan perawat primer ya, PA aja nih saya khususnya, PA perawat associate ya. Paginya Anton. Ini perawat perawat, timnya. Nah, pagi Anton, sore Jafar, malam Tono, dan seterusnya. Untuk daftar pasien tidak boleh menyebut nama penyakitnya, karena nama penyakit itu privasi. Sehingga kita hanya menyebut dokternya siapa, perawat primernya siapa, perawat associate yang dinas pagi, sore, malam siapa. Nah, ini contoh aplikasi di ruangan. Pasien Nyonya H, Nyonya SH, perawat primernya Raffi Abdul, perawat associate Hari, tanggal MRS, tanggal KRS, hari rawat 5, dan seterusnya lah, nanti di model sendiri. Nah, ini kita sebut sebagai pengorganisasian. Untuk lebih dalam, kita akan membahas tentang konsep macam-macam tipe organisasi, supaya nanti Anda tidak keliru dalam aplikasi. Secara kaidah, bentuk organisasi itu dibagi menjadi 4. Jadi ada yang namanya lini organisasi, ada yang namanya organisasi lini dan staf, ada yang namanya organisasi fungsional, ada yang namanya organisasi metrik. Itu kita sebut sebagai tipe ya. Gimana bentuknya? Yang pertama, organisasi lini. Ini yang paling sederhana ya. Organisasi lini itu adalah organisasi yang paling sederhana, karena paling sederhana bentuknya seperti garis. Lini itu kan garis toh. Jadi susunannya ya pimpinan, staf. Jadi pimpinannya siapa, stafnya siapa. Pimpinannya hanya 1. Mengapa Pak? Ya karena memang masih kecil, sehingga tidak perlu organisasi, tidak perlu struktur yang rumit. Jadi contoh ya, saudara mendirikan home care. Jadi saudara mendirikan home care.
Nah, karena anggotanya cuma empat perawat ya, sama satu dokter, maka Anda jangan ribet membuat struktur. Ya cukup pimpinannya Anda, karena kan Anda yang mendirikan itu ya. Staf 1 dokter, staf 2 perawat, staf 3 perawat, staf 4 perawat. Anda belum butuh administrasi. Mengapa? Ya karena masih kecil. Nanti bertahap menjadi besar. Nah, ini kita sebut sebagai organisasi lini. Organisasi yang paling sederhana. Ciri dari organisasi lini adalah satu. Organisasi lini itu karena sifatnya kecil, maka biasanya lebih akrab. Karena memang hanya 5 orang contohnya tadi ya. Jadi tidak ada masalah. Karena memang organisasinya kecil ya. Jadi sifatnya banyak lebih mengarah kepada kekeluargaan. Jumlah karyawannya sedikit. Pemilik organisasi biasanya pimpinan. Hubungan kerja antara pimpinan face to face, karena ya jumlahnya sedikit tadi. Intinya sederhana lah. Itu hanya intinya itu. Nah, kita masuk berikutnya. Organisasi yang agak besar sedikit adalah kita sebut sebagai lini dan staf. Apa maksudnya itu? Ini home care yang saudara pimpin ternyata setelah 2 tahun itu berkembang pesat, sehingga Anda harus membuat rawat inap. Jadi Anda membuat rawat inap, maka karena besar itu tidak bisa dengan sistem lini. Anda harus merubahnya menjadi lini staf. Anda harus butuh staf ahli. Staf ahli kan tidak harus ada orangnya atau konsultan. Anda butuh staf administrasi sama staf personalia yang mengangkat pegawai, sama administrasi yang menyediakan kebutuhan para perawat dan para dokter. Dan yang terakhir adalah staf fungsional, dokter, perawat. Ini jumlahnya kan akan banyak karena memang sudah dalam bentuk mempunyai rawat inap. Jadi saya ulang, ada tambahan staf ahli dan ada tambahan staf personalia sama staf administrasi. Maka ini kita sebut sebagai organisasi lini dan staf. Makanya saudara-saudara jangan bingung. Pada saat pendirian itu jangan mikir organisasi, ya mikir lini aja. Setelah besar dirubah. Minimal seperti ini. Jadi agak besar. Bentuknya seperti ini. Jadi organisasinya besar, jumlah karyawan besar, ada 2 kelompok di dalam organisasi tersebut, karyawan lini sama karyawan auxiliary service. Yaitu tadi personalia sama administrasi. Dan sudah ada spesialisasi pekerjaan. Karyawan lini bertanggung jawab kalau home care kan kesehatan. Staf personil bertanggung jawab personalia sama penyedia layanan bagi pasien dan bagi. Nomor 3 ini adalah organisasi fungsional. Ternyata organisasi yang Anda pimpin atau home care-nya semakin hari semakin besar, maka akhirnya menjadi rumah sakit. Sehingga perlu lebih kompleks lagi. Sehingga Anda merubah lagi strukturnya, bukan lagi lini staf, karena sudah menjadi rumah sakit. Misalnya rumah sakit tipe D gitu ya.
Maka di situ sudah ada KM apa jenis rawat inap, ada rawat jalan, ada instalasi dan lain-lain. Nah, maka organisasi dibagi menjadi organisasi fungsional, di mana di masing-masing kota ini ada adminnya sendiri, ada auxiliarnya sendiri dan lain-lain. Jadi sudah diserahkan di masing-masing kota ini, tidak lagi tersentral. Yang tersentral mungkin hanya personalia saja. Nah, bentuk organisasi seperti itu kita sebut sebagai fungsional. Ya, yes. Yang terakhir adalah organisasi metrik. Apa itu organisasi metrik? Organisasi yang kompleks, terdiri dari struktur garis lurus dan pegawai dan garis fungsional. Makanya disebut metrik kan. Metrik artinya akan sempurna tuh. Nah, contoh struktur Setikes yang tua, nah seperti ini. Ini metrik. Ada fungsional, jadi sudah sangat rumit. Maka itu metrik. Struktur rumah sakit, ini rumah sakit tipe D. Ya seperti ini. Ada direktur, bagian tata usaha, bidang pelayanan, bidang penunjang. Ini metrik. Rumah sakit umum, nah seperti ini. Ini metrik. Nah, rumah sakit umum lagi, ini metrik. Dan seterusnya. Nah, itu tadi sebagai basic dasar kita menentukan organisasi. Nah, kita kembali ke sini. Berarti tipe organisasi di ruangan itu pakai apa, Pak? Kalau tanpa staf berarti lini. Karena pimpinannya kepala ruangan, terus di dalamnya lini garis tadi. Tapi kalau sudah ada staf, admin, maka ini lini dan staf. Nah, seperti ini. Dia organisasi kecil di ruangan, mengekor kepada organisasi besar rumah sakit. Atasnya kan departemen, atasnya departemen kan rumah sakit. Tetapi dilihat dari sisi kecilnya, maka struktur ruangan ini adalah struktur lini dan staf, kan ada stafnya. Seandainya stafnya hilang, maka ini menjadi organisasi lini. Gitu. Oke, cukup. Silakan baca modul dengan lengkap. Habis ini dibaca modul karena nanti terakhir ada ujian Google Form. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.